Pagi itu, Robi datang menjemput Peot dengan motornya. Mereka berencana nongkrong di gardu seperti biasa. Saat motor melaju pelan di jalan desa yang masih berkabut, Robi membuka percakapan. "Yot, katanya Pak Jalil hidup lagi ya? Masa sih udah dikubur bisa nongol lagi?" Sebelum lanjut, mohon subscribe dulu teman-teman. Ayo, udah subscribe belum? Aku tungguin ya. Komen juga dong. Kalian suka nggak sama dot design? Coba yang suka komen di bawah. Peo terdiam. Wajahnya terlihat tegang. Ia ingat pesan bapaknya, Pak Rungkat. Jangan pernah kasih tahu siapapun soal Jael. Peot pun hanya menjawab singkat. Paling cuma isu, Bi. Udahlah, jangan dibahas. Tapi Robi makin penasaran. Sebenarnya kabar Pak Jalil hidup lagi berasal dari kesalahpahaman warga. Yang mereka lihat bukan Pak Jalil, melainkan Jael, saudara kembar Pak Jalil, yang selama ini tinggal jauh di luar kota. Malam sebelumnya, Pak Rungkat sedang berbincang dengan Jael di teras rumahnya. Jael bercerita bagaimana warga salah sangka mengira dirinya arwah Jalil yang bangkit dari kubur. Mendengar itu, Pak Rungkat yang memang suka usil malah mendapat ide nakal. Jael, gimana kalau kita bikin mereka tambah yakin aja, biar anak-anak geng 4G itu kapok ngerumpi. Jael tertawa kecil. Kamu ini Rungkat, nggak berubah dari dulu. Pak Rungkat dan Jael menyusun rencana malam itu juga. Jael akan menyamar sebagai pocong, lengkap dengan kain putih dan bedak wajah untuk menakut-nakuti geng 4G, terutama Kona dan Robi yang sering berlagak pemberani di kampung. Mereka menunggu sampai malam benar-benar gelap. Dari kejauhan, suara jangkrik dan lolongan anjing membuat suasana makin mencekam. Sekitar pukul 11 malam, Robi, Kona dan Peot nongkrong di gardu sambil main kartu dan bercanda. Tiba-tiba lampu gardu padam, angin bertiup kencang, dan dari kejauhan terdengar suara lirih. Roh, Bi, Dut. Mereka menoleh bersamaan. Di bawah sinar bulan, tampak sosok pocong melompat-lompat pelan di jalanan desa. Kona langsung menjatuhkan kartunya. Robi yang sok berani berusaha menyorot dengan senter HP, tapi tangannya gemetar. Itu pocongnya mirip Pak Jalil, Tot. Peot yang tahu semuanya langsung panik pura-pura, takut ketahuan bersekongkol. Kona lari terbirit-birit sampai nyebur ke got. Robi kabur sambil teriak "Astagfirullah" berkali-kali. Sementara Peot pura-pura pingsan di tempat. Melihat aksi mereka berhasil, Pak Rungkat dan Jael tertawa puas dari kejauhan. Namun keesokan harinya, seluruh kampung heboh karena cerita pocong Pak Jalil gentayangan menyebar luas. Akhirnya Peot, karena merasa bersalah, menceritakan semuanya pada Robi dan Kona. Mereka yang awalnya takut berubah jadi kesal dan merencanakan balasan untuk Pak Rungkat dan Jael di malam berikutnya. Keesokan paginya, kabar tentang pocong Pak Jalil makin ramai. Warga warung, tukang ojek, sampai ibu-ibu arisan semua membicarakannya. Katanya, pocong itu melompat di jalan dekat gardu sambil manggil nama Robi dan Kona. Robi yang biasanya suka pamer keberanian kini malah diam seribu bahasa. Sementara Kona jalan kemana-mana sambil bawa bawang putih di saku jaketnya. Cuma Peot yang tampak resah bukan karena takut, tapi takut rahasianya kebongkar. Akhirnya sore itu Robi mengumpulkan geng 4G di gardu. Mereka sepakat balas dendam ke Pak Rungkat dan Jael. Malam ini kita bikin mereka ngerasain juga gimana rasanya didatengin pocong, kata Robi sambil mengepalkan tangan. Kona kebagian tugas bikin kostum pocong dari karung beras dan kain gorden rumahnya yang diam-diam dicuri dari ibunya. Robi membawa speaker Bluetooth
buat muter suara tangisan pocong yang direkam dari TikTok. Sedangkan Peot yang setengah takut setengah senang bertugas jadi pengalihan biar Pak Rungkad keluar dari rumah nanti malam. Rencananya sederhana. Mereka akan pasang speaker di belakang rumah Pak Rungkad, nyalakan suara seram, dan munculkan pocong palsu di kebun pisang. Pokoknya kali ini mereka yang bakal lari duluan, ujar Kona dengan tawa licik. Tepat pukul 10 malam, mereka mulai operasi. Suasana kampung sepi, hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan. Peot menggedor pintu rumah Pak Rungkad. Pak, ada kabar penting. Ada yang bilang pocongnya balik lagi ke arah kebun. Pak Rungkad keluar dengan wajah panik. Di dalam rumah, Jael ikut mendengar dan bersiap menyusul. Tapi di luar, Robi dan Kona sudah siap dengan kostum pocongnya. Speaker mulai berbunyi. Jalil. Jalil. Dari balik pohon pisang muncul sosok pocong palsu. Kona lompat pelan-pelan sambil menggoyang-goyang kepalanya. Pak Rungkad dan Jael kaget setengah mati. Loh, kok ada dua pocong? Jael yang dulu menyamar jadi pocong sampai teriak, "Rungkad, itu bukan aku." Mereka berdua langsung lari, pontang-panting. Jael bahkan nyangkut di pagar bambu, sementara Pak Rungkad jatuh ke tumpukan jerami. Melihat rencana berhasil, Robi dan Peot ngakak sampai nggak bisa berdiri. Tapi sialnya, speaker Bluetooth yang mereka sembunyikan malah tersambung ke HP tetangga. Dan tiba-tiba lagu dangdut nyaring terdengar dari balik kebun. Pocong palsu. Kona panik teriak, "Matikan Tot, malu aku pocong dangdut ini." Sontak seluruh warga yang mendengar malah keluar rumah, mengira ada acara hajatan malam-malam. Ketahuanlah mereka semua. Besok paginya Robi, Kona, dan Peot dipanggil ke rumah Pak Rungkad. Alih-alih marah, Pak Rungkad justru tertawa terbahak-bahak. "Kalian hebat juga, bisa ngelabuhin aku. Ya sudah, serilah kita ya." Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tak ada lagi kabar pocong gentayangan, tapi setiap kali lewat kebun pisang, Robi dan Kona masih sering saling ejek. Bi, itu daun pisang gerak loh." "Udah, Kona, jangan bikin pocong bangkit lagi.